الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita yang kedua, yaitu perjalanan ketika kita membahas tentang anakmu surgamu. Ini sebuah materi yang berat, karena materi ini merupakan materi yang sejatinya dihajatkan dan dibutuhkan oleh setiap orang ketika mereka sudah mendapatkan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapatkan titipan itu bukan perkara mudah. Banyak di antara kita mendapatkan titipan rahasia, tetapi bocor rahasianya. Banyak di antara kita yang mendapatkan titipan amanah harta, tapi berkurang hartanya, ataupun dipakai tidak seizin dengan pemiliknya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya memegang satu amanah, mengelola amanah, lalu melakukan kewajiban terhadap amanah itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang ringan, tetapi itu merupakan sesuatu yang berat. Pembahasan bersama dengan Nafis School, Anakmu Surgamu, ini merupakan episode yang kedua, ini merupakan part yang kedua untuk menjadi perenungan kita bersama. Yang menyampaikan pada dasarnya sedang belajar di balik setiap untaian kalimat yang dia sampaikan, karena memang sedekahnya ilmu harus menyampaikan. Walaupun terkadang dia pun harus diuji dengan ujian berat di balik setiap kata-kata dan untaian kalimat yang dia sampaikan. Dan ini pun berat pula bagi siapapun yang mendengar. Karena bagaimanapun menjadi orang tua bukan sesuatu yang gampang. Dia bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Walaupun tidak perlu kita terlalu memberat-beratkan. Lalu akhirnya kita lupa bahwasanya ada berkah pertolongan Allah ketika kita terus mengimaninya. Dan terus berharap pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita bersama dengan keluarga kita. Nah, inilah yang menjadikan kita meneruskan. Kita akan meneruskan kajian kita. Sebelum kita memasuki, tentunya saya masih teringat banyak sekali mukadimah yang juga perlu saya sampaikan. Walaupun mukadimah tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad, ada beberapa hal yang tentunya kita harus pahami ya, di balik apa yang telah kita jelaskan dan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Bahwasanya 3 poin yang menjadi perenungan, 3 poin yang menjadi prolog dan mukadimah. Setiap dari kita harus memiliki dan memahami setiap hikmah. Karena kalau kita memiliki anak, lalu kita tidak memahami hikmahnya apa Allah hadirkan anak ini kepada kita. Orang yang tidak pandai mengambil hikmah, maka dia tidak akan pernah menikmati apa yang harus dilakukan ketika dia tidak mengetahui dan buta terhadap hikmah ketika Allah menggoreskan kepadanya satu takdir, yaitu hadirnya anak pada kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari di dalam muqaddimah bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Tapi kita harus ingat, tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak lelah dan tidak letih. Banyak orang yang tidak beriman, banyak orang yang ateis, banyak orang yang agnostik saja. Mereka merasa lelah pada pekerjaan mereka, pada aktivitas mereka. Apalagi ketika kita beriman dan kita adalah kaum yang mengimani kehidupan itu memiliki 2 babak. Babak pertama dan babak kedua. Tentunya ketika kita memiliki anak, kita juga harus paham bahwasanya memiliki anak itu melelahkan dan meletihkan. Supaya kita tidak kaget kalaulah kita dihadirkan kepada kehidupan keluarga kita dengan anak, lalu kita merasakan kelelahan dengan seluruh apa yang terjadi, dengan seluruh ujian-ujian yang didapatkan. Maka sesungguhnya kita harus siap bahwasanya memang kelelahan itu menyertai. Dan kelelahan itu membersamai pada setiap proses ketika kita mendapatkan titipan yang dititipkan kepada kita dan keluarga kecil kita. Tapi harus ingat, ya, tidak ada orang di atas muka bumi ini yang tidak lelah. Yang ketiga, kita tentunya memahami pada pertemuan kita yang terakhir, bahwasanya mendidik anak itu, mensolihkan anak itu merupakan sebuah kewajiban. Menjadikan anak pintar dan tidak pintar, itu pilihan sesuai dengan pembagian takdir yang Allah berikan. Ada anak yang dijadikan oleh Allah cerdas, membaca 5 kali, 6 kali langsung hafal. Ada yang mungkin mengalami hambatan ketika dia menghafal. Apapun latar belakang anak kita, walaupun dengan corak yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya Allah tidak mewajibkan anak kita kaya.
Allah tidak mewajibkan kita untuk menjadikan anak kita pandai, tapi Allah mewajibkan supaya anak kita solih kepada Rabb-nya. Mereka taat kepada Allah, mereka menjadi solih pada kehidupan mereka. Dan ini bukan pilihan, ini juga bukan himbauan. Tapi mensolihkan anak itu adalah merupakan kewajiban. Karena itulah sejatinya kehidupan kita, diwajibkan kita mensolihkan anak kita. Dan tidak diwajibkan kita untuk menjadikan anak kita kaya, untuk menjadikan anak kita terkenal. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tetapi kita akan diwajibkan selaku orang tua untuk mensolihkan anak. Dan itu hal yang paling berat kalau kita mendapatkan titipan dari sang pemilik alam semesta. Ketika Allah menyuruh kita dan mengkondisikan kita untuk mensolihkan anak kita. Itu yang paling berat. Sekarang kita akan menambah mukadimah ini dulu, prolog ini dulu, supaya memang banyak perenungan. Ya. Kenapa perenungan ini saya tambahi? Supaya setiap orang tua itu banyak berpikir panjang terhadap status yang dia miliki ketika menjadi orang tua. Hari ini kita menjumpai banyak sekali anak-anak yang mereka umur 20, 23, 25. Ternyata data secara valid itu memberikan kepada kita sebuah hasil bahwasanya anak-anak yang mereka terkena hutang pengasuhan itu semakin marak di mana-mana. Inner child-nya itu begitu banyak. Tentunya ketika kita menghadapi sebuah fenomena di masyarakat hari ini, bahwasanya generasi Z itu banyak sekali yang mengalami luka pengasuhan, sehingga akhirnya anak-anak ini begitu sulit untuk mengembangkan dirinya karena rantai masa lalu yang begitu berat yang dia rasakan. Kita tentunya ini menjadi sebuah introspeksi untuk kita. Dan ini menjadi tambahan alasan untuk kita. Untuk merenungkan diri kita, sebenarnya menjadi orang tua itu harus banyak merenung. Jangan sampai kita menjadi orang tua tidak banyak merenung. Sehingga akhirnya ketika kita tidak banyak merenung pada perjalanan hidup ketika kita diberikan anak, saya khawatir kalau kita tidak menjadi orang tua yang banyak merenung tentang kita, kewajiban kita, komitmen kita. Akhirnya kita berantakan kurikulumnya dan akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika memiliki anak dan terkesan cenderung hanya berjalan waktunya. Hanya sekedar menjalani aktivitas dari pagi sampai sore dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan panjang dunia dan akhirat. Oleh karenanya, kita pada malam ini tetap nambahin apa mukadimah yang penting yang harus kita hadirkan supaya kita betul-betul mengintrospeksi diri. Karena kita selaku orang tua, supaya fenomena yang hari ini marak dengan adanya kasus yang begitu menjamur di mana-mana, dengan adanya anak-anak yang memiliki memori hutang pengasuhan yang begitu banyak di banyak tempat. Ini setidaknya kita mampu untuk minimalisir. Dimulai dari setiap orang tua yang selalu merenungkan apa yang harus dia lakukan pada kehidupan ketika mendapatkan titipan anak pada keluarga mungil mereka. Setelah kita mempelajari 3 yang tadi kita pelajari, sekarang mari kita tambahi poin yang keempat. Poin yang keempat yang kita harus paham ketika kita menjadi orang tua, sebelum kita bicara tentang harapan kita dan hasil yang kita inginkan bahwasanya anak kita merupakan surga kita untuk menuju kepada rahmat Allah. Poin yang keempat itu harus kita ingat bahwasanya Allah itu menetapkan hukum kausalitas. Allah itu menetapkan hukum kausalitas di dalam kehidupan manusia di atas muka bumi. Karena di dalam hukum kausalitas sebab akibat itu berlaku dalam setiap perkara. Dan itu berlaku dalam setiap urusan, tak terkecuali urusan ketika kita mendidik anak kita. Maka sesungguhnya ketika kita mendidik anak kita, maka sesungguhnya akibat yang akan nampak pada anak kita, itu harus kita perhatikan bahwasanya akibat itu selalu datang dari sebab yang harus kita perhatikan. Kalaulah kita menjadi orang tua, tidak memahami tentang hukum kausalitas, saya khawatir. Akhirnya kita condong akan menyalahkan anak. Kita condong akan mengkambing hitamkan anak kita ketika kita tidak memahami betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang tua untuk selalu menghadirkan tentang
sebuah kesadaran kita bahwasanya hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan kita bersama dengan anak kita. Kaitannya dengan hukum kausalitas ini, pada konteks ketika kita menjadi orang tua itu apa? Yaitu adalah ketika kita sedang berbicara tentang anak, yang kita harapkan anak itu merupakan jalan yang lapang bagi kita, menjadi tongkat bagi kita untuk menuju pada kehidupan akhirat. Dan kita memiliki tiket untuk dipertemukan dengan keluarga mungil yang kita cintai dengan sepenuh hati setelah Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kita tidak bisa menafikan kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang semacam itu, yang mereka sejatinya adalah menjadi qurrata a'yun untuk kita, menenangkan hati dan pikiran kita, meredakan badai dan seluruh masalah yang kita jumpai pada setiap perjalanan hidup kita ketika berjumpa dengan anak kita harus paham. Jangan menuntut anak kita untuk mampu memberikan surga kepada kita dan menjadi sholih untuk kita dan birrul walidain untuk kita. Sampai betul-betul kita juga memperhatikan bagaimana kita selaku orang tua di dalam memberikan kesolihan kepada anak kita dan bagaimana kita tidak mendurhakai anak kita sebelum anak itu durhaka kepada kita. Ini penting. Ini poin yang keempat.